Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanvio Kananda. Dan apa kabar rekan-rekan semua? Semoga kita diberikan senantiasa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kali ini saya akan mencoba mengajak rekan semua untuk berkenalan dengan talent mapping. Jadi, baik sebelum melakukan assessment ataupun setelah melakukan assessment, kita mengetahui dulu atau mengetahui lagi nih, apa sih talent mapping itu, apa fungsinya, kemudian bagaimana proses menjabarkan hasil assessment yang sudah kita lakukan, atau bagaimana sih mengetahui hasil assessment yang kita lakukan, kemudian apa nih manfaatnya untuk kita setelah melakukan assessment talent mapping ini. Jadi, apa itu talent mapping? Talent mapping adalah sebuah assessment kepribadian produktif yang dirancang untuk menggambarkan pola berpikir, merasa, serta berperilaku yang produktif. Dengan itu, maka kita dapat memperkirakan potensi kinerja dalam berbagai aktivitas dan peran. Apa fungsi talent mapping tadi atau fungsi assessment-nya? Dari talent mapping ini nanti ada dua fungsinya. Yang pertama adalah menggambarkan inti kepribadian seseorang, yaitu bisa sifat, pola pikir, pola perasaan, dan pola perilaku yang alami. Ini nanti dapat kita lihat pada 34 urutan bakat. Nanti akan ada di hasilnya 34 urutan bakat setiap individu. Kemudian yang kedua, mengungkap ragam kekuatan yang paling potensial untuk dapat dikembangkan di dalam diri kita. Nah, nanti bisa kita lihat pada lembar analisis potensi kekuatan. Kemudian, saya biasanya suka menanyakan, apa sih yang membuat kita ingin assessment talent mapping? Misalnya waktu itu saya ingin memahami atau ingin melakukan talent mapping itu, waktu itu saya ingin memahami diri saya lebih jauh lagi, ingin tahu potensi saya apa sih gitu, bagaimana sih kekuatan atau potensi kekuatan saya, ragam kekuatan yang saya miliki yang bisa saya kembangkan. Sebenarnya itu sih awalnya. Dan nanti dari situ banyak sekali yang bisa kita kembangkan dari hasil assessment talent mapping ini. Banyak sekali yang bisa kita analisa lagi, yang bisa kita kembangkan lagi setelah memahami hasil dari assessment talent mapping ini. Nah, di dalam talent mapping ini ada 34 urutan bakat yang menggambarkan inti kepribadian. Hal unik dari 34 urutan bakat ini adalah setiap manusia ini 34 urutan bakatnya akan berbeda. Inilah ini adalah hasil atau anugerah dari Allah, bahwa setiap manusia itu unik. Kita unik, kita tidak sama dengan manusia lainnya. Jadi kita sangat bisa sekali untuk mengembangkan diri, menjadi ciri khas kita sendiri. Nah, ini adalah 34 bakat yang ada dalam talent mapping ketika kita assessment, yaitu achiever, activator, adaptability, analytical, ranger, belief, command, communication, competition, connectedness, consistency, context, deliberative, developer, discipline, empathy, focus, futuristic, harmony, ideation, includer, individualization, input, intellection, learner, maximizer, positivity, relator, responsibility, restorative, self-assurance, significant, strategic, and
WOO atau WOO. Nah, setelah melakukan assessment talent mapping ini, kemudian sudah diketahui urutan bakat kita masing-masing. Nantinya saya akan menjelaskan terlebih dahulu 7 bakat pertama. Nanti bisa dijelaskan satu persatu, namun yang terlebih dahulu saya jelaskan adalah 7 bakat pertama. Apa sih 7 bakat pertama tersebut atau kenapa harus 7 bakat pertama? Karena itu adalah urutan bakat dominan yang merupakan potensi kekuatan kita. Kemudian saya juga menjelaskan bakat yang menempati urutan terbawah 7 atau 10 bakat terakhir yang merupakan potensi kelemahan atau keterbatasan. Nah, setelah memahami urutan bakat yang kita miliki, setelah itu kita akan mengetahui potensi kekuatan kita. Nanti setelah urutan bakat akan ada urutan potensi kekuatan. Nanti akan ada lembar potensi kekuatan. Nah, dari mana potensi kekuatan tersebut didapatkan? Potensi kekuatan tersebut didapatkan dari analisis potensi kekuatan tersebut di lembar tersebut itu dibuat berdasarkan bakat dominan dari urutan 1 sampai dengan 14 dengan memperhitungkan pengaruh dari bakat yang tidak dominan. Nah, setelah kita mengetahui bakat, kemudian mengetahui potensi kekuatan, nanti ada lembar Strength Cluster Map. Strength Cluster Map ini nanti yang dapat membantu kita menemukan aktivitas-aktivitas yang kita sukai atau yang kita minati. Apakah aktivitas yang kita sukai atau yang kita minati tersebut itu didukung oleh potensi bakat dan kekuatan yang kita miliki? Kenapa sih harus mencari itu? Sebenarnya tidak wajib, tapi dengan mengetahui hal yang kita minati ternyata atau hal yang kita sukai ini aktivitas-aktivitas yang kita sukai ternyata didukung oleh bakat kita. Nah, ini tuh jadi lebih mudah, nggak lebih mudah juga sih, tapi setelah kita mengetahuinya, kita bisa fokus nih gitu, lebih mudah, lebih enak nih fokusnya kepada hal-hal yang kita sukai, yang kita minati, ternyata didukung juga nih sama bakat kita. Nah, dari situ apabila kita sudah menemukan, meyakini nih ternyata potensi kekuatan atau ternyata hal-hal yang kita sukai didukung juga oleh potensi kekuatan. Selanjutnya ngapain ya? Atau selanjutnya bagaimana ya? Kita bisa coba yang pertama adalah fokus dulu pada aktivitas tersebut. Kenapa sih harus fokusnya pada aktivitas tersebut? Nggak harus selalu fokus pada aktivitas tersebut sih, cuma ketika kita melakukan aktivitas yang didukung oleh potensi kekuatan kita, aktivitas yang kita sukai kemudian didukung oleh potensi kekuatan kita, ini tentunya akan lebih mudah, gairahnya itu akan berbeda, pastinya akan berbeda. Dan kita bisa coba dulu fokus aja ke sana terlebih dahulu, coba fokus, coba jalani dulu gitu. Tapi ternyata kalau misalnya ada nih pekerjaan saya atau kegiatan saya ternyata tidak berada pada aktivitas yang didukung atau tidak berada, kegiatan saya itu tidak didukung oleh potensi bakat yang saya miliki, itu sebenarnya tidak masalah. Nanti bisa dicoba kelemahan-kelemahan dalam bakat tersebut itu kita bisa coba siasati. Begitu. Baiklah, berikut tadi merupakan penjelasan singkat mengenai bagaimana proses feedback setelah melakukan assessment talent mapping. Apa saja yang harus atau apa saja yang akan saya jelaskan.
Sehingga semoga dapat dipahami dan semoga setelah melakukan assessment talent mapping ini, setelah mendapat penjabaran mengenai hasil assessment-nya, dapat memberikan kebaikan, kemudian menambah kemampuan mengenal diri kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.